Halo Sobat Panda, selamat datang di channel YouTube Expandana. Bayangkan, kamu dan pasangan sudah bersama hampir 7 tahun. Namun, semakin kesini, hubungan yang dijalani gak lagi sehat maupun menyenangkan. Kamu merasa gak lagi jadi diri sendiri. Tapi karena hubungan ini udah lama, udah banyak waktu buat nemenin dia sampai bisa kayak sekarang ini, sudah banyak uang yang dikeluarkan di setiap hari spesial, kenangan yang bakal teringat setiap pergi ke suatu tempat, bikin kamu enggan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Atau, misal saat ini kamu adalah seorang mahasiswa semester 3 jurusan arsitek. Setelah berjalan kurang lebih 1,5 tahun, kamu ngerasa salah jurusan dan sadar kalau melanjutkan ini kemungkinan besar akan menghabiskan waktu buat hal yang sama sekali nggak disuka. Tapi, mengingat udah banyak uang yang keluar, waktu, tenaga, kebersamaan dengan teman-teman, kamu pun mengurungkan niat tersebut dan berharap bisa menjalani studi ini dengan lebih baik. Seberapa sering sih kamu mengalami situasi yang sama? Terjebak untuk melanjutkan sesuatu yang dirasa gak benar atau gak disuka tapi perasaanmu mengatakan kalau harus terus melanjutkannya karena sudah berkorban terlalu banyak untuk hal itu. Selamat, kamu terjebak dalam Sankos fallacy. Apa itu Sankos fallacy? Apa penyebab dan gimana cara mengatasi ketika sudah terjebak di dalamnya? Tonton video ini sampai selesai. Buat kamu yang mau tahu lebih banyak informasi seputar mengelola uang, investasi, pengembangan diri, dan gimana cara memperluas sumber penghasilan, kini Expandana hadir dalam aplikasi mobile. Kamu bisa langsung download di App Store dan Play Store. Sankos dapat diartikan sebagai investasi yang gak menghasilkan keuntungan di masa depan. Investasi di sini bisa dalam bentuk waktu, uang, energi, atau bahkan cinta. Dalam dunia ekonomi dan bisnis, Sankos berarti biaya yang udah terlanjur dikeluarkan perusahaan dan gak mungkin didapatkan kembali, baik itu hasilnya untung ataupun tidak. Sayangnya, sebagian orang membiarkan persepsi mengenai Sankos ini sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, Sankos fallacy adalah kecenderungan untuk mengambil keputusan gak berdasarkan pada hasil yang bakal diperoleh di masa depan, tapi cuma berdasar pada keinginan untuk menghindari investasi yang udah dikorbankan di masa lalu. Pernah dengar kalimat, manusia adalah makhluk yang sempurna karena memiliki akal dan budi? Yap, hal itu memang benar. Tapi dalam hal pengambilan keputusan, kita sebagai manusia terkadang gak sepenuhnya berpikir logis. Lahir dan tumbuh pada skala terkecil seperti keluarga, dan berada di dalam lingkungan sosial membentuk cara berpikir seseorang yang seringkali dipengaruhi oleh bias kognitif. Dalam psikologi kognitif dan teori keputusan, Daniel Kahneman dan Amos Tversky menjelaskan kalau alasan mengapa seseorang bisa terjebak dalam Sankos fallacy adalah karena loss aversion. Dalam contoh sebelumnya, kamu rela mempertahankan sebuah hubungan hanya karena udah terlanjur sayang. Kamu ngerasa lebih baik melanjutkan ketimbang membangun hubungan baru yang berpotensi bisa bikin lebih bahagia. Kamu melihat semuanya seakan-akan workable. Kamu menipu dirimu sendiri dengan bermacam-macam bentuk denial. Kayak, aku yakin kok dia pasti berubah, ini cuma masalah waktu. Sankos fallacy ini juga yang terjadi pada kasus jatuhnya kekuasaan merek dagang ponsel terbesar Nokia. Meskipun Nokia melihat iOS dan Android sebagai ancaman serius, Sankos fallacy menghalangi mereka untuk melakukan perubahan. Keputusan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan jangka panjang kayak mengembangkan sistem operasi baru malah nggak pernah lahir. Manajemen justru memutuskan untuk mengembangkan perangkat telepon yang baru, tapi sayangnya cuma membantu perusahaan bertahan dalam waktu singkat. Nah, Sankos fallacy ini juga bisa terjadi saat kita berinvestasi. Seringkali kita tetap memilih setia pada misal satu saham meskipun sedang terjadi koreksi besar-besaran pada saham tersebut. Kamu ngerasa kalau melepas saham tersebut artinya kamu akan merugi, sehingga kamu terus menyimpan sahamnya
sambil sesekali membeli di harga bawah untuk bisa menurunkan harga rata-ratanya. Harapannya sih saham kesayanganmu itu akan bisa berbalik menghasilkan keuntungan. Kalau kamu sering atau sedang terjebak dalam sangkos fallacy, mungkin ini saatnya untuk merefleksi diri. Tanyalah pada dirimu, apakah benar aku perlu melanjutkan hal ini karena memang baik, atau hanya karena dilema takut harus kehilangan semuanya? Selanjutnya, berani mengakui juga menerima kesalahan dan jangan takut untuk berhenti. Pada akhirnya, walaupun sangkos fallacy berpotensi membawa kita ke arah yang sebenarnya nggak bikin bahagia, di sisi lain sangkos fallacy ngasih gambaran kalau berhenti bisa jadi salah satu pilihan yang baik juga. Memang, nggak mudah bagi siapapun untuk mengakhiri apa yang telah dimulai. Tapi kalau ada kesempatan yang membuat diri kita jadi lebih baik, jangan pernah sia-siakan. Punya pengalaman lain terjebak dalam sangkos fallacy? Ceritain di kolom komentar yuk. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Expandana berikutnya.